Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 ya. Nah, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Coba anak-anak kalian amati gambar tersebut. Informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari gambar tersebut? Ya, benar sekali. Ada sekumpulan warga yang sedang bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, membersihkan lingkungan merupakan tanggung jawab warga di lingkungan tersebut. Nah, masih ingatkah kamu pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yaitu hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kalau kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Dan tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda tetapi saling berkaitan satu sama lain. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, hak sebagai warga masyarakat yaitu yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama apapun, berpendapat dan berorganisasi, mengembangkan kebudayaan daerah, dan masih banyak lagi. Nah, jenis usaha ekonomi yang ada di masyarakat itu dibagi menjadi 2. Ada usaha ekonomi perorangan dan usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi perorangan yaitu usaha ekonomi yang memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Kalau usaha ekonomi yang dikelola kelompok yaitu usaha ekonomi yang dikelola secara bersama baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Nah, usaha ekonomi perorangan contohnya itu seperti usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok diantaranya yaitu ada firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, badan usaha milik negara atau BUMN, dan koperasi. Nah, Ibu jelaskan satu persatu perbedaan firma, CV, PT, BUMN, dan koperasi. Firma itu ciri-cirinya yaitu perusahaan yang didirikan paling sedikit 2 orang. Setiap anggota memiliki hak melakukan tindakan. Kalau CV atau persekutuan komanditer yaitu memiliki ciri usaha yang memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota pasif dan anggota aktif. Anggota aktif berperan dalam menjalankan roda usaha, sedangkan anggota pasif yang bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Kalau PT atau perseroan terbatas yaitu perusahaan yang modalnya dihimpun dari berbagai orang dengan cara menjual saham. Kemudian pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Nah, kalau badan usaha milik negara atau BUMN yaitu BUMN adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. Kemudian BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. Kalau koperasi memiliki ciri yaitu yang pertama, koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di dalam koperasi, semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Contoh koperasi adalah koperasi unit desa, koperasi sekolah, dan lain-lain. Nah, bentuk-bentuk koperasi yang pertama yaitu koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua yaitu koperasi simpan pinjam.
adalah usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Selanjutnya yaitu koperasi produksi. Koperasi produksi adalah usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha. Kemudian koperasi jasa. Koperasi jasa adalah usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Dan yang terakhir yaitu koperasi serba usaha. Adalah usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Nah, kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Dan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Nah, kegiatan ekonomi yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Nah, itu ada contoh kegiatan produksi. Ada bahan baku berupa tebu, kemudian diolah di pabrik dan dijadikan gula oleh produsen. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Nah, itu ada kegiatan distribusi ya. Nah, distribusi itu biasanya ada distribusi melalui darat, distribusi melalui laut, dan distribusi melalui udara. Barang yang sudah diolah di pabrik oleh produsen kemudian didistribusikan atau disalurkan ke konsumen melalui distribusi darat, laut, dan udara. Kegiatan ekonomi selanjutnya yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, itu ada contoh kegiatan konsumen, di mana gula yang tadi sudah diproduksi di pabrik, kemudian didistribusikan dan disalurkan ke konsumsi. Nah, si konsumen itu membeli gula di pasar, kemudian dikonsumsi untuk memasak, membuat teh, dan lain sebagainya. Nah, berikut merupakan contoh kegiatan ekonomi. Di sini Ibu akan menjelaskan kegiatan ekonomi pada proses pembuatan gula pasir. Pada proses produksi, tebu dipanen oleh petani, kemudian dikirim ke pabrik untuk diolah menjadi gula pasir dan dikemas. Setelah gula pasir dikemas, kemudian gula pasir tersebut didistribusikan ke konsumen melalui produsen. Nah, gula pasir tersebut didistribusikan dengan menggunakan truk dan dikirim ke pasar, ke supermarket, dan lain sebagainya. Kemudian gula pasir tersebut dikonsumsi oleh masyarakat untuk digunakan sebagai bahan masak, minuman, dan lain sebagainya. Nah, coba kalian amati gambar tersebut. Kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh kedua anak tersebut? Ya, benar sekali. Kedua anak tersebut sedang membaca buku cerita. Nah, cerita pendek atau cerpen merupakan teks fiksi. Biasanya, cerpen berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita. Panjang ceritanya kurang dari 10.000 kata. Nah, bagaimana cara menggali informasi dalam cerpen?
Cara menggali informasi dalam cerpen bisa dilakukan. Yang pertama yaitu bacalah cerpen dengan seksama. Kemudian yang kedua, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga, cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Dan yang terakhir, rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut dalam satu paragraf singkat. Nah, anak-anak, ini ada tugas ya, yaitu buatlah proses kegiatan ekonomi pada pembuatan batik. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.